Shalom saudara. Siang hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran yang bisa menjadi bahan introspeksi atau inspirasi atau refleksi buat Anda dan saya. Saudaraku sekalian, pada dasarnya kita ini ingin dikenal sebagai orang yang baik. Tetapi apakah benar bahwa kita ini mempunyai potensi atau motivasi hati untuk selalu berbuat baik? Saudaraku, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang jujur, yang bisa jernih melihat kedalaman hatinya. Dia bisa mengemukakan dan berkata bahwa dia memang sering bermaksud ingin melakukan hal yang baik, tetapi justru yang jeleklah yang dia lakukan. Dan itu ditulis di dalam bunyi firman Tuhan ini, Roma 7 ayat 18-19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara, ayat ini mengingatkan bahwa seringkali kita punya sebuah kontradiksi. Kita berpikir yang baik, ingin menolong orang, tetapi justru yang tidak baik yang kita lakukan. Kita menjadi iri kepada orang yang mungkin ingin kita tolong. Walhasil kemudian justru yang tidak baik itu yang kita lakukan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, sebab bukan apa yang aku kehendaki, kita mau melakukan yang baik, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku buat. Dengan kata lain, Rasul Paulus menyadari bahwa intisari dari hati manusia itu adalah egois, selalu mau menang sendiri, ada udang di balik batu, punya keinginan mengungguli orang lain, tidak mau kalah dengan orang lain, atau tidak senang melihat orang lain senang. Susah, saudara, kalau melihat orang lain senang. Kita suka melihat orang lain susah. Itulah kondisi hati kita, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Saudara, itulah yang Rasul Paulus katakan dengan jujur siapa diri kita sebenarnya. Di balik semua senyuman dan kebaikan hati kita, ternyata di dalam kedalaman hati kita, sebenarnya kita adalah orang-orang yang egois. Dan firman Tuhan di dalam Yeremia juga menggambarkan betapa licik. Licik adalah sebuah kata yang menggambarkan apa yang di luar berbeda dengan apa yang di dalam. Selalu ada sebuah upaya menyembunyikan sesuatu yang buruk sehingga kelihatan baik. Itulah licik. Dan dikatakan saudaraku di dalam Yeremia tentang hati kita. Yeremia 17 ayat 9, 10. Begini bunyinya. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Wow, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudaraku sekalian, kita suka pencitraan. Kita mau orang lain melihat kita ini adalah orang yang baik, orang yang mempunyai seorang yang mempunyai hati atau kearifan yang baik dinilai oleh orang lain. Tetapi sebenarnya saudaraku sekalian, sekali lagi, jikalau kita jujur, selalu di dalam diri kita ada
maksud-maksud tidak baik. Kita mencari keuntungan kalau kita ingin menolong atau berkenalan dengan orang lain. Ada udang di balik batu. Ada kelicikan di hati kita. Ada keinginan supaya kita ini memanfaatkan atau bisa membuat orang lain itu menguntungkan kita. Kalau kita ingin memberdayakan orang lain, itu hanya kata-kata. Seringkali justru kita memperdayakan orang lain. Mencari keuntungan bagi orang lain. Saudaraku, itu sebabnya kita butuh sebuah teladan. Butuh pertolongan Tuhan. Butuh juru selamat. Butuh hati kita dicelikkan dan diberikan sebuah hati yang baru. Di mana hati daripada Kristus Sang Pencipta yang diinstal di dalam hati kita. Sehingga muncul hati yang murni. Hati yang dengan rela mau berkorban dan mengutamakan yang lain. Tidak mudah memang. Tetapi ketika kita percaya Kristus, Tuhan ingin hidup kita menjadi bukan milik kita, tetapi milik Kristus. Biarlah saudaraku sekalian, kita boleh sadar, kita terus diproses supaya kita mempunyai kemurnian hati, motif hati yang baik. Bukan licik dan juga bukan hati yang egois. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberkati kita semua. Amin.